Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam, bagian 14. Para pecinta dan para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Setelah sampai di Mataram, Panembahan Senopati mengungkapkan perasaan tidak puasnya mengenai keputusan Sunan Kudus yang mengangkat Arya Pengiri sebagai Sultan Pajang. Namun Ki Jurumertani menjelaskan, "Ger, biarkan saja apa yang terjadi di Pajang. Jangan sekali-kali engkau ikut campur masalah Pajang. Antara Pangeran Benowo dan Arya Pengiri masih saudara dekat, seandainya nanti terjadi peperangan di antara keduanya, biarkan saja. Engkau lebih baik memanjatkan doa kepada Gusti Allah Ta'ala, untuk arwah Sultan Hadiwijaya, ayahandamu dan leluhurmu, mohonlah agar segala amal ibadah diterima oleh Allah Ta'ala dan diampunkan segala dosa-dosa mereka." Panembahan Senopati menganggukkan kepala, dan ia pun tidak akan ikut campur mengenai persoalan Pajang. Panembahan Senopati mengambil pelajaran dari serangan Pajang ke Mataram sewaktu Pajang dipimpin Sultan Hadiwijaya. Pelajaran yang diambil adalah Mataram perlu diperkuat pertahanannya, prajurit perlu diperbanyak, dan kemampuannya pun perlu ditingkatkan. Selain itu, Panembahan Senopati pun membangun Mataram dengan giat, karena ia pun berpendapat, tanpa pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak mungkin pertahanan yang kuat dan kejayaan Mataram bisa terwujud. Panembahan Senopati tidak mau tertinggal waktu, ia terus mengejar segala ketertinggalan Mataram baik dari sisi pertahanan maupun ekonomi. Sedang asyiknya ia membangun kekuatan pertahanan Mataram, baik persenjataan, rekrutmen prajurit, ataupun peningkatan pertahanan Mataram, ia pun kedatangan Ki Pangalasan, yang merupakan sekutunya yang berfungsi sebagai mata-mata Mataram di Pajang. Tumben, biasanya cukup utusannya saja, namun sekarang Ki Pangalasan sendiri yang berkunjung ke Mataram. "Kakang Pangalasan, ada kabar penting apa, sehingga dirimu langsung menemuiku? Tidak seperti biasanya utusanmu yang mengunjungiku," tanya Panembahan Senopati. Sambil menghirup dan mengembuskan nafas dalam-dalam, ia pun berkata, "Sejak Arya Pengiri menjadi Sultan Pajang, Pajang menjadi kacau balau, masalah muncul silih berganti. Terlalu ruwet untuk diuraikan. Hanya Padukalah yang hamba kira bisa menyelesaikan masalah," kata Ki Pangalasan. Sejak Arya Pengiri bertahta, berbagai jabatan diberikan kepada orang Demak. Jabatan penting diberikan kepada para kerabatnya. Mirip nepotisme. Bagi orang Demak yang tidak mendapat jabatan, diberikan tanah sehingga menjadi tuan tanah. Orang Pajang dipaksa untuk menyerahkan sebagai tanahnya untuk dimiliki orang Demak. Banyak orang Pajang tidak puas, namun hanya berani melawan secara diam-diam, dengan mengacau atau mengganggu keamanan. Ada juga yang memanfaatkan kesempatan dengan menjadi perampok, begal dan lain sebagainya. Tidak sedikit pula yang mengungsi ke berbagai daerah, menjauh dari wilayah Pajang. Kemudian, "Kenapa menurutmu aku yang bisa menguraikan masalah ini?" tanya Panembahan Senopati. "Hanya Panembahanlah yang bisa menyelesaikan masalah ini, dengan cara merebut Pajang dari tangan Arya Pengiri. Kami, prajurit dan rakyat Pajang, semua akan berdiri di belakang Panembahan Senopati," kata Ki Pangalasan. Panembahan Senopati pun berkata, "Menurutku yang paling berhak atas tahta Pajang adalah Pangeran Benowo. Aku tidak punya hak ataupun keinginan untuk menduduki tahta Pajang. Namun jika nanti Allah Ta'ala berkehendak agar aku yang menduduki tahta tersebut, akan kupenuhi permintaanmu itu Ki Pangalasan."
Ki Pangalasan walaupun tidak 100% puas atas jawaban Panembahan Senopati, namun ia tetap masih menggantungkan harapan pada Panembahan Senopati. Ia pun pamit, dan kembali pulang ke Pajang di mana sekarang sudah tidak tentram dan damai lagi. Para pecinta dan para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Tidak hanya Ki Pangalasan saja yang mengunjungi Mataram, yang hendak bertemu dengan Panembahan Senopati. Utusan Pangeran Benowo dari Jipang pun juga menemui Panembahan Senopati. Utusan tersebut menceritakan bagaimana keadaan Pangeran Benowo di Jipang. Pangeran Benowo terlihat murung, dan terlihat banyak pikiran. Ia jarang makan, dan susah tidur. Ia merasa seperti dibuang dari Pajang. Ia merasa diperlakukan tidak adil oleh Sunan Kudus, dan ia tidak rela tahta kerajaan Pajang diduduki oleh Arya Pengiri dari Demak. Utusan tersebut juga menceritakan bahwa Pangeran Benowo bermimpi bertemu dengan Kanjeng Sultan Hadiwijaya, dan kembali Sultan Hadiwijaya mengingatkan akan pesan bahwa sepeninggal beliau, tahta dipegang oleh Panembahan Senopati. Oleh sebab itu, Pangeran Benowo diminta untuk merebut tahta kerajaan Pajang dari tangan Arya Pengiri. Sampaikan kepada Dinda Pangeran Benowo, bahwa tahta Pajang telah diduduki oleh Arya Pengiri yang tidak lain adalah saudara dekat dari Pangeran Benowo sendiri. Aku tidak mau terlibat dalam pertentangan antar keluarga. Aku telah puas dengan tanah Mataram ini yang dihadiahi oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Aku tidak mau menggempur Pajang demi memuaskan nafsu kekuasaan dan tahta, demikian kata Panembahan Senopati kepada utusan Pangeran Benowo tersebut. Utusan tersebut menyadari, percuma untuk terus berupaya agar Panembahan Senopati turut menggempur Pajang. Sang utusan pun mohon pamit dan segera memacu kudanya kembali ke Jipang. Namun hari pun belum berganti, utusan dari Jipang tersebut telah kembali lagi untuk menghadap Panembahan Senopati. Begitu terperanjatnya Panembahan Senopati melihat utusan Jipang itu kembali lagi untuk menghadap. Ampun, Kanjeng Panembahan Senopati, pesan paduka telah hamba sampaikan. Namun kembali Kanjeng Pangeran Benowo berpesan kepada hamba. Apabila Panembahan Senopati lebih senang Pangeran Benowo mangkat, maka dipersilahkan untuk mengabaikan pesan dari Pangeran Benowo untuk merebut Pajang. Serasa ditikam jantung Panembahan Senopati mendengar pesan yang disampaikan utusan dari Jipang tersebut. Terbayang dengan jelas adik angkatnya itu, sering bermain bersamanya ketika masih kecil. Walaupun ia anak angkat dari Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo sangat menghormati kakang angkatnya itu. Panembahan Senopati merasa tidak bisa membiarkan adik angkat yang ia sayangi itu akan meninggal jika ia mengabaikan pesannya. Ia merasa harus berbuat sesuatu, daripada ia akan menyesal di kemudian hari, karena salah mengambil keputusan. Baiklah. Jika Pangeran Benowo berkehendak akan menyerahkan tahta Pajang kepadaku, maka sampaikan kepada Pangeran Benowo untuk membawa seluruh kekuatan prajurit Jipang ke Mataram. Akan aku gempur Pajang, demi kecintaan dan kasih sayangku kepada Adinda Pangeran Benowo. Segera utusan tersebut kembali ke Pajang, dan menyampaikan kepada pesan Panembahan Senopati kepada Pangeran Benowo. Ki Juru Mertani pun hanya bisa tersenyum, ramalan Sunan Giri akan menjadi kenyataan. Dan jalan mencapai hal tersebut penuh liku. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi ketetapan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kelanjutan kisah ini? Tetap stay tune di channel kesayangan kita ini, channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya,
Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.